batu bata. Memang dia sengaja dibakar supaya menjadi pribadi yang kuat, tangguh, supaya menjadi bentuk yang kuat dan tangguh. Manakala dia masih tanah liat biasa, belum dibakar, diproses dan sebagainya, dia rapuh. Tetapi manakala dia sedang mengalami proses demi proses, dia menjadi sosok yang kuat. Salam saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita kembali dalam channel pelayanan Yepta Servant of God, dan puji Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dimanapun saudara berada. Salam persekutuan tubuh Kristus, sehat selalu, damai selalu, diberkati selalu usahamu, dan juga apapun yang saudara kerjakan dibuatnya berhasil karena saudara mencintai Tuhan sungguh-sungguh dalam hati dan dalam tindakan. Amin saudara, puji Tuhan. Nah, karena kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini ada yang mempunyai hidup. Kita hidup bukan karena kita hidup sendiri saja, tetapi ada yang menciptakan. Oleh sebab itu tentu penciptaan mempunyai maksud untuk apa yang diciptakan. Nah saudara-saudara, mungkin saudara yang bekerja di bidang produksi alat berat dan sebagainya, tentu saudara juga mengetahui fungsi dan tujuan diproduksi alat-alat berat, baik itu untuk pertanian dan sebagainya. Nah, ini menggambarkan bahwa setiap penciptaan tentu ada maksud dan tujuan. Oleh sebab itu yang mengetahui maksud dari tujuan itu adalah Sang Pencipta, Sang Kreator. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang diberikan hak oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini, untuk mengelola keadaan ini, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh dalam segala hal. Dan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan, tidak takut gagal untuk sesuatu hal yang positif di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Sang Pencipta mampu menciptakan kembali, memperbaiki apa yang dirasa kurang dan sebagainya, atau sudah mungkin istilahnya sudah remuk redam sekalipun, bisa dipergunakan kembali oleh Sang Ahli. Mari kita akan baca dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang ke-3 mulai. Ini satu gambaran kepada kita bahwa Sang Kreator kita adalah seorang kreator yang benar-benar dia punya kuasa, dan memang dia yang berkuasa untuk membentuk menjadi apapun kita. Ini satu gambaran kepada kita, satu gambaran yang diberikan kepada Nabi Yeremia untuk kita renungkan. Baik, kita akan baca. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Untuk menjadi periuk-periuk yang berguna, tentu ada proses yang harus dilalui oleh tanah liat itu hingga menjadi periuk atau bejana yang berarti, yang bisa dipergunakan dan sebagainya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab. Maksud dari firman Tuhan itu untuk kita kerjakan. Seringkali kita merasa takut. Seringkali kita merasa menjadi bejana yang tidak berguna, hanya sekedar bejana saja. Tapi bejana itu seringkali juga tidak berguna sama sekali. Marilah saudara-saudaraku yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena persoalan hidup kita, mungkin karena persoalan apa yang kita hadapi hari lepas hari, membuat periuk itu menjadi tidak berguna. Merasa hancur. Dari hari lepas hari, masalah demi masalah selalu ada. Seperti bara api yang siap menghanguskan, meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan kita, seolah-olah tidak ada harapan lagi.
Saudara-saudara, manakala saudara sedang menghadapi masalah seperti itu, pelik sekalipun, ingat, tidak semua yang dibakar menjadi abu. Contoh, batu bata. Memang dia sengaja dibakar supaya menjadi pribadi yang kuat, tangguh, supaya menjadi bentuk yang kuat dan tangguh. Manakala dia masih tanah liat biasa, belum dibakar, diproses dan sebagainya, dia rapuh. Tetapi manakala dia sedang mengalami proses demi proses, dia menjadi sosok yang kuat dan dapat dipergunakan untuk pembangunan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tatkala kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian atau apapun itu, ingat bahwa kita sedang diproses. Seolah-olah tidak habis-habis proses itu. Tetapi manakala saudara tahan proses itu, tidak semua yang dibakar menjadi abu. Contohnya batu bata, biarlah saudara menjadi batu bata untuk pembangunan bait suci dalam persekutuan tubuh Kristus. Dalam pembangunan bait suci dibutuhkan orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, tahan goncangan, tahan gempa. Karena dia berdiri kokoh, saling keterkaitan satu dengan yang lain, berpegang teguh satu dengan yang lain, saling menopang, saling bahu-membahu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bejana tanah liat. Jadi dalam Alkitab, bejana tanah liat itu sering dipakai metafora sebagai gambaran ketidakberdayaan manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, maka sebagai bejana yang bisa dipakai oleh Tuhan adalah bejana yang siap dibentuk, siap diperbaharui. Bukan bejana yang gampang putus asa. Begitu sudah pecah, sudah banyak mengalami masalah, seolah-olah sudah pecah, hancur semua, dia lalu berkata, aku sudah tidak berguna, aku sudah tidak bermanfaat. Ingat saudara-saudara, Sang Kreator kita, Sang Pemilik hidup kita, Dia adalah penjunan yang luar biasa, mampu membentuk kita yang remuk redam menjadi sesuatu yang baru. Pada saat dunia dilanda ketidakpastian, pada saat dunia dilanda ketidakpastian akan kemana arah hidupnya, maka ada satu pribadi yang laksana bejana yang siap untuk dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Maria. Dia bejana tanah liat yang mau dipakai untuk menjadi saluran berkat, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukankah itu tanpa ada resiko? Resiko luar biasa. Dia harus menanggung resiko. Mungkin caci maki, mungkin gosip dan sebagainya. Ya, di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 itu menceritakan bagaimana Tuhan memilih seorang perawan Maria yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk mengandung bayi Yesus. Supaya tidak melawan kodrati manusia, lahir lewat kandungan, lewat kelahiran dan sebagainya. Hingga ada keterikatan dekat antara manusia dan pencipta itu sendiri. Nah saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat orang lain mungkin menolak
panggilan itu karena beresiko bagi dirinya, gunjingan dari tetangga dan sebagainya. Tetapi Maria dalam Lukas pasalnya yang ke 1 ayat 38 bahwa aku ini hanyalah seorang hamba Tuhan, maka jadilah seperti kehendak-Mu atas hidupku. Respon tulus yang disampaikan oleh Maria menanggapi panggilan Tuhan itu, menanggapi rencana Tuhan itu, karena memang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu bahwa akan ada seorang perawan akan mengandung Sang Juru Selamat. Mampukah kita meneladani Maria yang dengan tulus menerima keputusan Tuhan yang mungkin bagi dirinya adalah sesuatu yang menyakitkan, mungkin bagi dirinya adalah sesuatu yang menyesakkan, mustahil, merugikan dirinya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Maria merespon panggilan Tuhan itu dengan tulus, siap tubuh, jiwa, rohnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada berapa kali kita menolak panggilan Tuhan itu? Mungkin saudara diberikan beban oleh Tuhan, tergerak hatinya untuk membantu pembangunan gereja, untuk membantu pelayanan dan sebagainya. Tapi hati saudara melawan, tidak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, milikilah hati seperti Maria. Manakala Tuhan berbicara, Tuhan menetapkan hidupnya untuk sesuatu yang besar, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk saluran berkat. Dia berkata, aku hanyalah seorang hamba Tuhan yang seharusnya tunduk patuh pada perintah. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Kita akan baca 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya kekuatan kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang Islam, nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tubuh kita adalah bejana tanah liat, maka itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya pada kita. Kita yang tidak berdaya, dikatakan tadi dalam Yeremia, manakala bejana itu rusak, dibentuk kembali oleh sang ahlinya dan menjadi sesuatu yang baik. Hidup kita yang laksana bejana tanah liat ini menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kita sejatinya lemah, gampang runtuh, gampang hancur, gampang berantakan. Apalagi kalau tanah liat itu, kalau bejana tanah liat itu tidak mau mengalami proses, tidak mau dibakar, tidak mau diproses, maka ia akan semakin lemah. Tapi manakala dia mau diproses bejana ini, maka dia akan menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, tangguh, dan mampu menjadi sesuatu yang berguna. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu hendaklah kita saling koreksi diri, saling introspeksi. Sudahkah kita menjadi bejana-bejana yang siap dibentuk, siap diperbaharui, supaya kuat kita mengikuti proses yang Tuhan izinkan buat kita terjadi? Maka kemuliaan Tuhan akan nyata atas hidupmu.
Bejana tanah liat yang seharusnya memancarkan kemuliaan di dalamnya. Karena bejana itu menunjuk pada diri kita, maka dihendaklah juga Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah nampak di dalam hidup kita. Tetapi seringkali ini tidak bisa muncul, ini tidak bisa terjadi. Karena apa? Ada halangan yang merintangi itu semua. Dalam Yakobus 4 ayat 10, apa saja yang merintanginya? Coba kita baca. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Seringkali bejana itu tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena ada kesombongan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bejana tanah liat sebelum diproses, dia hanyalah sebagai bejana. Dibentuk, memang indah. Tetapi manakala belum masuk proses selanjutnya pembakaran, dia masih tetap yang rapuh. Tapi manakala ia sudah dibakar, diproses demikian rupa, bejana itu menjadi bejana yang kuat, memancarkan kemuliaan. Oleh sebab itu tantangannya, yang pertama adalah kesombongan. Oleh karena kesombongan seringkali membuat kita pribadi yang rapuh tanpa disadari. Lalu kita merasa bahwa kita di atas segala-galanya tentang harta kita. Lalu kita mengatakan bahwa perusahaan satu, pekerjaan saya, berkembang semuanya karena saya, bukan karena Tuhan. Itu yang menghalangi kita menjadi pribadi-pribadi bejana yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Lebih menonjolkan kemuliaan pribadinya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, jadilah seperti Maria yang merespon panggilan Tuhan itu dengan hati yang tulus, penuh kasih, untuk menerima atau menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Dia tidak berbantah-bantah, dia mengikuti prosesnya saja. Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, lahir ke dunia karena ada pribadi-pribadi yang tulus. Karena ada pribadi-pribadi yang tangguh, mau diproses. Ada bejana-bejana yang tangguh, yang merelakan dirinya menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan bagi keselamatan orang lain. Kebenaran tersampaikan kepada jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Karena Maria merespon perintah Tuhan itu dengan hati yang tulus. Kita akan baca dalam Lukas pasal 1. Itulah respon daripada Maria tentang rencana Tuhan itu yang berlaku atas hidupnya. Lukas pasal 1 ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tanpa berbantah-bantah, dia berkata, aku ini adalah seorang hamba. Aku akan mengikuti perintahmu. Alangkah indahnya kalau sikap seperti ini juga diteladani oleh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga dalam hidupnya hanya ingin memuliakan Tuhan semata. Hanya ingin memuliakan Tuhan semata,
supaya ada Yesus dalam pribadi masing-masing orang. Banyak orang semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memerlukan pribadi-pribadi yang mau bersekutu dengan firman itu dan memberitakan kepada orang lain. Karena itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Manakala Tuhan berkehendak, terjadilah. Manakala Tuhan berkehendak pada Maria, sikap yang diambil, dia dengan tulus berkata, "Aku adalah hamba Tuhan, aku akan menuruti perintah-Mu." Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambatan-hambatan bejana itu tidak menjadi saluran berkat. Yang pertama karena kesombongan, gila harta, lalu merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Itu hambat-hambatannya. Soalnya manakala saudara merasa lebih dari orang lain, maka saudara menutup diri dari informasi orang lain, pengalaman orang lain, dan bahkan mungkin nasihat orang lain. Karena saudara menganggap sudah penuh semuanya. Lalu yang kedua, yang menghambat bejana itu redup, bejana itu tidak menjadi saluran berkat adalah kedagingan. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16, Galatia 5 ayat yang 16. Saya akan bacakan buat saudara di rumah. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berapa kali kita mengikuti hawa nafsu kita dalam bertindak, dan apa akibatnya? Saudara mungkin yang pernah mengalami peristiwa semacam itu, saudara, saya berkata, iya Tuhan, saya sudah mengalami itu dan saya tidak mau jatuh lagi pada hal yang sama. Karena Roh Kudus sifatnya kasih, maka hendaklah orang-orang juga yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, dia juga harus mencerminkan sikap kasih dalam tindakan, dalam tutur kata, dan sebagainya. Bukan sebaliknya, cenderung egois, mudah tersinggung, lalu berbicara, berpikir dari sudut yang negatif, dan membiarkan dendam itu menguasai hidupnya selamanya. Itu yang menyebabkan bejana itu tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena di dalam dirinya masih mengandalkan kedagingan. Roh Allah tidak menguasai hidupnya. Roh Allah yang adalah roh penuh kasih, maka hendaklah juga keluar dengan penuh kasih. Jadi mustahil orang berkata bahwa saya mencintai Tuhan, tapi tindakannya jauh dari perintah Tuhan. Dan ini banyak terjadi tanpa disadari oleh orang-orang yang melakukan itu. Kalau orang dalam hubungannya dengan Tuhan itu baik, niscaya ia pun dengan sesama akan baik. Menganggap orang lain itu lebih penting daripada dirinya. Menganggap orang lain itu adalah orang-orang yang penting bagi dirinya. Jadi tidak merasa diri paling baik, sehingga menutup kesempatan orang lain untuk memberi nasihat kepada kita. Karena apa? Karena ada egois. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi bejana-bejana yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus dalam dunia. Dia memerlukan pribadi-pribadi yang mau dipakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Untuk saluran berkat bagi sesamamu, saluran berkat bagi tetanggamu, saluran berkat bagi orang lain sekitarmu.
Tuhan memerlukan itu. Pada saat dulu ada satu pribadi yang merespon dengan baik, yaitu Maria. Maka sekarang pun Tuhan inginkan respon yang terbaik dari kita. Maukah saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain? Maukah saudara menjadi saluran berkat menceritakan kasih karya Tuhan yang luar biasa kepada orang lain? Dengan cara saudara harus menteladani itu dulu. Dengan saudara mempribadikan firman dalam hidup saudara, maka saudara akan juga menjadi kitab-kitab yang terbuka, semua orang bisa baca. Masing-masing kita punya masa lalu mungkin yang kelam. Manakala kita bertobat minta ampun sama Tuhan, maka semuanya sudah dibereskan sama Tuhan. Sekarang kita tinggal menjadi bejana yang menjadi saluran berkat. Dulu pada waktu kita menjadi bejana-bejana yang rusak, bejana yang tidak berguna, maka hidup kita pun seolah-olah tidak ada punya pengharapan. Nah, tapi manakala bejana itu mau dibentuk, diproses, maka menjadi bejana yang kuat dan memiliki pengharapan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi itulah kenapa firman Tuhan senantiasa memberikan kita ada teguran, ada kasih, terus ada juga sanjungan. Tapi semuanya itu adalah untuk hormat kemuliaan namanya, supaya kita semakin hari semakin introspeksi dan sadar dari hari lepas hari menjadi baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saudara tidak perlu berbicara tentang kasih, tapi lewat tindakan saudara yang mencerminkan kasih itu, orang lain akan membaca hidupmu, membaca tindak laku kita. Dari tindakan itulah orang akan melihat, karena ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Kita sebagai bejana-bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita akan semakin kuat manakala kita dibentuk oleh seorang penjunan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Apa yang akan terjadi atas hidupku? Yang saya tahu rancanganmu adalah rancangan kebaikan buat kami, umat-umatmu. Kiranya damai sejahtera menyertai saudara semua. Saudara bisa renungkan kembali firman Tuhan ini. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami seolah-olah bejana yang sudah tidak berguna lagi. Seolah-olah saudara menjadi bejana yang tidak bisa diambil apa-apanya lagi. Sudah hancur berantakan. Ingat saudara-saudara, ada seorang penjunan, ada seorang ahli pembuat bejana itu yang siap membentuk kembali hidupmu menjadi baru, menjadi berguna, bermanfaat, dan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena saudara mau dibentuk. Sekelam apapun masa lalu saudara, ingat, masih ada satu pribadi yang selalu memperhatikanmu dengan kasih. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kata firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Jadi saudara saat ini mungkin yang sedang terjerumus dalam hal-hal yang duniawi. Saudara melakukan pekerjaan mungkin yang bertentangan dengan Tuhan. Karena saudara mungkin merasa bahwa aku sudah tidak ada gunanya lagi, maka lebih baik aku berbuat seperti ini, karena sudah tidak ada yang peduli. Ingat saudara-saudara, masih ada sosok pribadi yang peduli dengan saudara. Dia memilih lahir di kandang palungan yang hina
daripada pesta pora. Itu artinya apa? Bahwa dia mencintai saudara dengan latar belakang seburuk apapun, serusak apapun saudara. Datanglah pada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni. Karena dia mencintai domba-dombanya. Ada 100 domba, satu tidak kelihatan. Tuhan Yesus akan cari domba yang hilang itu. Dia akan penuh kasih, penuh lembut. Dia akan memanggil melalui hati saudara. Diperlihatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau sekarang masih hidup, walaupun saudara masih berbuat kejahatan atau hidup di dalam kegelapan hidupmu, tetapi ingat saudara, dia tetap mencarimu karena dia ingin menyelamatkanmu, menyentuhmu bejana-bejana yang rusak menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna di kemudian hari. Apapun profesi saudara saat ini, jadilah bejana-bejana yang berdampak untuk orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Atau mungkin saat ini saudara mengalami sebagai bejana yang terpuruk, hidup dalam kegelapan sekalipun. Ingat, ada pribadi yang manis lembut memanggil saudara dan memilih palungan-palungan hatimu untuk ditempati Yesus lahir di hatimu saat ini. Amin saudara. Ayo bangkit bersama kami. Saudara sudah melakukan kejahatan apapun, ayo bangkit bersama kami, tinggalkan semua itu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni karena saya sudah berbuat salah kepadamu. Orang lain mungkin sudah mengecap saudara sudah jelek sekali. Orang lain mungkin sudah tidak menganggap saudara karena saking hitamnya saudara. Tetapi ingat saudara, kita punya satu pencipta yang luar biasa, mau menyentuh hatimu, mau membebat hatimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau ada jaminan menjadi bejana-bejana yang baik, hingga kelak akan menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui kesaksian hidupmu yang luar biasa. Amin saudara. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana ini mampu masuk dalam relung-relung hatimu dan mengikis keangkuhan hatimu, menjadi percaya bahwa dengan kasih lembut Tuhan memanggil saudara untuk kembali kepada hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Salam persekutuan tubuh Kristus dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Salam damai dari kami. Amin.